Kemudian ada video bahwa Pak Ali Mahkrus yang beliau datangi juga waktu itu di Surabaya dengan saya. Pak Ali Mahkrus juga sudah dimurtadkan lagi oleh dia. Dia kirim fotonya bahwa Pak Ali Mahkrus sudah dibaptis. Tapi untuk menjaga kerahasiaannya, dia tidak berani bercerita lebih panjang. Dan anehnya Pak Ali Mahkrus sendiri sewaktu saya hubungi, beliau hanya bilang hoaks saja, tetapi tidak berani mengklarifikasi secara langsung, baik itu melalui tulisan maupun melalui video. Yang jelas kita prihatin. Hari ini tanggal 16 Oktober, saya Joseph Paulsa saksi saudara kami telah dalam komunitas Kristen siap melihat untuk baik atau tidak baik waktunya apapun win the loss at any cost, apapun harganya, dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Yes, selamat. Padahal subuh ini melambangkan bagaimana Yesus bangkit dari alam kubur. Di pagi-pagi buta, Yesus sudah bangkit dari alam kubur. Sama tangga tendang Islam, nopo kok sholat subuh. Yang Islam sholat subuh niku wonten rong perkara dasare. Kaping pisan, dasar yang diletakkan oleh orang Islam karena dia mengingat bagaimana Yesus Isa itu bangkit dari alam kubur. Tepatnya itu pas subuh. Itu menurut iman keyakinan mereka. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala bentuk kesaksian saya yang dalam kaset. Kami sudah mencabutnya. Kami berterima. Tapi saya ingin menyatakan sikap saya bahwa sampai detik hari ini, insya Allah sampai husnul khatimah, saya tetap melayani Yesus. Ya, saya bukan di luar Yesus, saya murid Yesus, tetap jihad fisabilillah di dalam jalan Tuhan Yesus. Saya anaknya, saya hambanya, saya sahabatnya, siap berjihad, mati pun saya juga sudah siap. Tapi perlu diketahui, mulai tahun 2004 hingga sampai tahun 2017, saya Ali Mahkrus bersama istri sama 5 anak saya tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Ya Allah, selamatkanlah junjunganku Muhammad. Wa ala alihi, selamatkan juga sanak kadang keluarganya. Wa sahbihi, selamatkan juga
para sahabatnya. Ya, ku anfusakum wa alinkum naro, dari ancaman Allah yang berupa neraka. Jadi kita tinggal memilih, mau memilih nabi yang membawa syafaat atau mau memilih nabi yang membawa sholawat. Tinggal kita memilih, dan kita menawarkan kepada umat manusia, bukan menawarkan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia, tapi kita tawarkan, mau meneruskan, mengikuti teladan junjungan yang akan memberikan jaminan keselamatan itu sendiri, atau meminta jaminan keselamatan itu sendiri. Bukan menawarkan agama. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia, tapi kita tawarkan, mau meneruskan, mengikuti teladan junjungan yang akan memberikan jaminan keselamatan itu sendiri, atau meminta jaminan keselamatan itu sendiri. Kita sendiri belum tentu selamat. Bagaimana kita bisa mendoakan sang pemimpin? Ya, jadi hadirnya sholawat itu ada riwayatnya sendiri. Ketika Muhammad pada usia 61 tahun, Muhammad tidak bisa mendeteksi racun yang masuk di dalam tubuhnya. Ya, karena Muhammad diracun oleh istrinya sendiri. Jadi yang meracuni Muhammad waktu itu adalah istrinya sendiri. Istri yang ke-17. Jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia. 2 tahun. Kata orang Jawa ini digawe kembang amben. Mati gak mati, urip gak urip, mudune surat Yasin. Ya. Mudune surat Yasin. Kita melihat sekarang, saudara-saudara kita, ketika mereka melihat orang sakit, orang lagi nazah, orang yang lagi sekarat, pasti diturunkan surat Yasin. Jadi surat Yasin dibaca, membuat satu pernyataan, lek mati lang mati yo, lek urip lang uripo. Waktu itu juga begitu, karena waktu dibacakan surat Yasin tidak sembuh, malah nazak tidak karu-karuan. Akhirnya Muhammad mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya untuk memberikan doa keselamatan supaya segera hari itu juga nyawanya dicabut. Kalau waktu dibacakan surat Yasin tidak sembuh, malah nazak tidak karu-karuan, akhirnya Muhammad mengumpulkan seluruh keluarga dan para sahabatnya untuk memberikan doa keselamatan supaya segera hari itu juga nyawanya dicabut. Nah, setelah diturunkan bahasa sholawat ini dengan kata-kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru Muhammad meninggal. Ini satu hal yang paling terpenting yang perlu kita garis bawahi supaya kita bisa memahami kekristenan yang kita bawa, agama yang kita bawa. Sebab kalau kita mempropagandakan bahwa agama kita ini paling benar, kita harus mempertanggungjawabkan kekristenan kita di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kalau kita bisa melihat dalam Galatia 4, di sana jelas dikatakan ada 2 perempuan. Ya. Yang satu Hajar, yang satu Sarai. Harusnya ada 3 kan? Harusnya ada 3. Ada Sarai, ada Hajar, ada Keturah. Harusnya ada 3. Tapi di situ hanya ditulis 2. Dan Tuhan katakan 2 perempuan ini adalah perempuan ketentuan Allah. Ya. 2 perempuan ini adalah perempuan yang ditentukan. Yang satu dari perempuan merdeka, yang satu dari perempuan hamba. Kita ini adalah lahir dari perempuan-perempuan yang merdeka, bukan perempuan-perempuan hamba. Kita ini adalah anak-anak raja, tapi sanggupkah derajat anak raja itu kita pegang? Ya. Kita mengatakan bahwa kekristenan ini lebih baik dari agama orang lain. Kita akan uji. Kita akan uji mulai dari kita bangun pagi. Ketika adzan subuh dikumandangkan oleh mereka, yang menjadi pertanyaan kita, di manakah orang Kristen waktu ada adzan subuh? Tidur, kemulan selimut, ngorok. Bagaimana mungkin kalau kita mengatakan bahwa agama Kristen ini adalah agama yang lebih benar daripada agama Islam? Padahal ketika saudara kita di Bani Kedar mengumandangkan suara adzan subuh, orang-orang Kristen lagi tidur. Tapi ngomong agama jarine luwe api. Ketika saya tanya jawab dengan seseorang Kristen, jawabannya ringan. Betul, ini jawabannya plesetan, cuma ringan, cuma konyol. Dia bilang,
Saya ibaratkan Pak, wong Kristen niki majikan, anake raja niku lak majikan. Tiang Islam niku kan anak hamba, pembantu. Sakniki lek injing-injing niku sing tangi dhisik niku majikane napa pembantune? Ini plesetan cuma konyol. Kan pasti pembantune Pak. Nggih masak rumiyin, resik-resik muin. Majikan niku kajenge tangi injing, tangi awan, tangi sore kan mboten masalah. Napa gunane Pak bayar pembantu? Kan pembantu niku kedu tangi rumiyin. Saya jawab, baik, kalau gitu ingatlah bahwa kata-katamu akan ditulis di dalam Alkitab. Mangke tenggonin rokon niku bek anake raja. Sebab Tuhan mengatakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu, yang bukan umatku akan aku sebut umatku. Nanti akan banyak orang-orang Bani Kedar satu persatu diambil oleh Tuhan. Diambil untuk dipersiapkan menjadi laskar Kristus. Tapi banyak orang-orang Kristen ketuk pintu Tuhan, bukakan pintu surga. Apa kata Matius 7 ayat 21-22? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Enyah kamu iblis pembuat kejahatan. Padahal dia katakan, Tuhan, bukankah aku selama hidup di dunia ini berseru atas namamu, bernubuat demi namamu? Aku tidak kenal kamu. Karena kenapa? Ya ini akibat. Petrose tiang Jawi niku napa sih? Lelenduk, lek tangi aja kedisian petik kluruk ya. Engkau rezekimu dicucuk petik. Ojo petik kluruk bono dan subuh wong Kristen tambah kupingin ditutupi. Gak wong-wong lah pokok bro-bro ae sih. Enak-enak wong turu ana wong bro-bro. Padahal subuh ini melambangkan bagaimana Yesus bangkit dari alam kubur. Di pagi-pagi buta, Yesus sudah bangkit dari alam kubur. Sama tangga tendang Islam, nopo kok sholat subuh. Yang Islam sholat subuh niku wonten rong perkara dasare. Kaping pisan, dasar yang diletakkan oleh orang Islam karena dia mengingat bagaimana Yesus Isa itu bangkit dari alam kubur. Tepatnya itu pas subuh. Itu menurut iman keyakinan mereka. Kaping kali, tiang Islam niku nopo kok sholat subuh karena mereka yakin bahwa Yesus itu nanti akan datang ke muka bumi ini pada hari kiamat itu nanti tepat pada subuh. Dua masalah inilah yang membuat orang-orang Islam bangun dari tidurnya dan sujud menyembah di dalam sholat subuh. Lek tiang Islam niku saged menghargai kebangkitan Tuhan Yesus, saged keweden karena sing jenenge Isa alaihissalam niki makin dugi dinten kiamat pas subuh. Kenapa kita sebagai anak-anaknya jauh daripada semuanya itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu masalah yang terpenting ketika saya ada di Medina sana. Ada satu hal yang terpenting bahwa orang-orang yang berangkat naik haji itu kalau pulang itu yang selalu dibawa adalah air zam-zam. Ya, itu sudah pasti air zam-zam itu nomor satu dibawa. Lenjenengan ziarah tenggone tanggi sing langsung diki mulai kaji niku sing dipadosi pertama kali banyu zam-zam. Namun yang menjadi permasalahan saat ini, adakah kebenaran di balik air zam-zam ini? Namun yang menjadi permasalahan saat ini, adakah kebenaran di balik air zam-zam ini? Ya. Mereka memburu air zam-zam. Dan Masjid Sunan Ampel niku air zam-zam satu botol aqua itu dijual 12.500. Itu pun diopos dengan air sumur Sunan Ampel. Begitu mahalnya mereka mengeluarkan uang puluhan juta masuk ke Medina untuk membeli air zam-zam. Tapi betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ini yang menjadi permasalahannya. Betulkah bahwa air zam-zam ini ada? Ya. Ketika kita melihat sebuah sumur di sana, sumur itu ditulis dengan tatanan basah alif, lam, mim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Dipercaya bahwa sumur ini mengeluarkan sumber air kehidupan. Menungso niku sing dinteni niku banyu
banyu niku wonten lambange tenggone Gusti Yesus. Orang Buddha itu yang dinantikan juga Yesus. Tanya ke orang Buddha. Di dalam kitab Veda 268, di sana dikatakan bahwa seluruh umat Buddha menantikan Buddha terakhir. Saudara kita Bani Kedar juga menantikan Yesus. Di dalam surat Asy-Syukur 61 jelas di sana dikatakan, wa innahu la ilmul sya'ati fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa hakiman adil, dia akan menjadi hakim yang adil. Ya, itu ada dalam surat Asy-Syukur 61. Menjadi hakim yang adil. Fala tamtaruna wattabi'uni hada siratal mustaqim. Apa kata Isa di sana? Ikut aku. Aku ini jalan yang lurus. Jadi Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk ikut Isa. Belum pernah ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Muhammad ngomong ikutlah aku ini jalan yang lurus. Itu belum pernah ada. Tapi hanya ada satu kata, ikut aku, kata Isa. Sebab aku ini jalan yang lurus. Ya. Seringkali saudara kita dalam sholat wajib, seringkali dia yang membacakan pasti surat Fatihah. Dalam ayat yang ke-6 seringkali dibaca dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Bagaimana cara kita bisa menginjil? Kita bawa Alkitab. Ini baca Yohanes, Tuhan Yesus ngomong aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak masuk. Dia akan tertawa, propaganda katanya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Karena kenapa? 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran, 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran tentang Yesus, tidak ada satupun kesalahan. Tidak ada satupun. Jadi jangan kira Al-Quran itu sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman. Contoh kecil, kalau kita melihat acara Idul Adha, menurut Islam yang disembelih itu adalah Ismail. Menurut orang Kristen yang disembelih ada Iska. Kalau saya sudah lagi bicara bau masakan gini, perut saya keroncongan malian. Ya. Tapi benarkah ini? Coba tanyakan ke saudara-saudara kita di Bani Kedar. Ya. Saudara kita di Bani Kedar itu kalau lagi bicara, itu pasti yang ditanya hanya satu, endi dalile. Nah, bapak-bapak itu juga tanya begitu. Endi dalile nang Al-Qur'an nek sing dibeleh iku Ismail. Dudukno dalile, dudukno ayate, dudukno kitabe. Tidak ada satupun ayat yang menyampaikan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Nggak ada satupun ayat. Ya. Justru yang disembelih oleh Ibrahim menurut Al-Quran adalah Iska. Walaupun nanti pada akhirnya diganti domba. Jadi Al-Quran tidak pernah ngomong Ismail. Di dalam kitab suci Al-Quran yang diomongkan, yang disembelih itu bukan Ismail. Ada banyak contoh kecil orang Islam tidak percaya kepada penyaliban. Bagaimana mungkin? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Al-Quran mengakui mulai dari kelahiran, keselamatannya, dari penyaliban sampai dibangkitkan hidup kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita melihat di dalam surat Maryam 33, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jelas di sana dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, kata Isa. Selamatlah ketika aku mati. Selamat pula ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami secara pribadi, Muhammad Ali Makhrus atau Markus, membuat satu pernyataan sikap kepada seluruh umat Islam dimanapun berada,
di dalam hati kami yang paling dalam dan setulus-tulusnya, ini adalah kejujuran hati kami untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya kepada beliau Ustadz Jafar Umar Siddiq selaku Umar Tholib selaku Panglima Laskar Jihad, dan juga kepada beliau Habib Rizik selaku Ketua FPI di Indonesia ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala bentuk kesaksian saya yang dalam kaset. Kami sudah mencabutnya. Kami berterima kasih karena kami sudah disadarkan kembali, dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah banyak membawa satu hal sehingga kami boleh sadar akan kesalahan kami. Namun di sini kami ingin sedikit menerangkan bahwa kami tidak ada unsur kesengajaan untuk merekam atau direkam menggandakan dalam bentuk kaset apapun. Kami tidak pernah tahu tentang bentuk rekaman itu. Namun kami sadar bahwa memang ini adalah salah satu kesalahan dalam kesaksian kami. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dengan rasa tanggung jawab kami ini, jikapun kami harus mati, izinkan kami harus mati dalam keadaan iman dan Islam. Izinkan pula bahwa kami harus memperjuangkan kehidupan kami ini, yaitu dengan satu rekaman ini kami berjanji kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada beliau-beliau yaitu Habib Rizik maupun juga Ustadz Jafar Umar Tholib, kami punya satu kerinduan untuk mengembalikan orang-orang yang sudah kami kristenkan. Itu adalah janji kami sebelum kematian itu menyebut kami, dan janji itu akan kami buktikan karena kami adalah seorang hamba yang kami sadar bahwa kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi selama ini di luar kontor kesadaran kami. Kami tidak ingin membawa satu genderang perang kepada Islam, karena melalui rekaman ini atau jauh sebelum ini kami sangat cinta Islam, kami sangat cinta Allah, kami sangat cinta Rasulullah. Apapun yang terjadi pada kaset itu adalah satu kesalahan fatal bagi kami. Walaupun di belakang ini ada sebuah dalang, tapi kami tidak perlu menyebutkan. Dan juga buat seluruh pendeta-pendeta, kami berharap supaya tidak mengorbankan kami atau lari daripada tanggung jawab yang ada. Kami pun juga demikian, dan tanggung jawab kami saat ini melalui rekaman ini pula, dari rasa maaf kami ini, kami sudah membuat satu pernyataan untuk tetap hidup di dalam iman dan Islam. Dan melalui satu kesaksian kami ini, kami bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, hak lillahi ta'ala, bahwa inilah hati kami. Kami sekali lagi akan memperjuangkan hidup kami untuk mengembalikan orang-orang yang sudah kami kristenkan, dan kami akan mencabut seluruh kesaksian kami yang tidak benar. Saya berterima kasih atas teguran keras dari Ustadz Jafar Umar Tholib, juga kepada beliau Habib Rizik. Kami sangat berterima kasih, dan teguran itu adalah sebuah cambuk pelajaran yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam kesempatan yang terindah ini pula, kami juga mohon bantuan doa agar perjuangan iman dan Islam kami ini bukan karena sesuatu yang bersifat pura-pura, tapi kami ingin betul-betul berjuang iman Islam kami dengan hati yang tulus. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Besar hati kami untuk memohon maaf kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, dan kami tetap mohon dukungan doanya agar kami dapat melanjutkan perjuangan ini. Kami mungkin dapat mengakhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita pada waktu itu, saya disuruh minta untuk bersahadat memang, tapi saya tolak. Tetapi yang lainnya, karena pada waktu itu saya dikepung, itu bukan sedikit. Yang di depan rumah itu kalau 100 orang sudah lebih, yang di ruangan tamu itu sekitar hampir 60 yang mengelitari saya dan setiap mendikte saya. Dan posisi anak saya yang paling ragil ini bersama kakaknya, itu dibawa oleh orang FPI sampai 3 hari dengan tekanan
kalau tidak menuruti atau menandatangani surat dari MUI, tidak akan dipulangkan anak saya ini. Salah satunya yang saya bawa ini, yang ragil ini. Gitu. Ya, puji Tuhan, saya hambanya yang terkasih, saya Ali Makrus At-Tamimi. Apapun yang menjadi berita di luar sana, itu hak seseorang berpandangan dan berpendapat. Tapi perlu diketahui, mulai tahun 2004 hingga sampai tahun 2017, saya Ali Makrus bersama istri sama 5 anak saya tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus dan tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan yang Maha Tahu. Saya tidak mengadakan pembenaran diri dalam masalah ini, tapi saya ingin menyatakan sikap saya bahwa sampai detik hari ini, insya Allah sampai husnul khatimah, saya tetap melayani Yesus. Ya, saya bukan di luar Yesus, saya murid Yesus, tetap jihad fil sabilillah di dalam jalan Tuhan Yesus. Saya anaknya, saya hambanya, saya sahabatnya, siap berjihad, mati pun saya juga sudah siap. Siap berjihad, mati pun saya juga sudah siap. Karena anak-anak saya sudah besar, saya tetap akan berjalan dalam jalan Tuhan. Biarlah ucapan saya ini bukan saja sekedar disaksikan para hamba-hambanya di sini, tapi akan saya pertanggungjawabkan di fid dunya wal akhirat. Akan saya pertanggungjawabkan sampai akhir hayat saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, tanggal 16 Oktober, saya, Joseph Paulsan, telah menjadi saksi bahwa saudara kami, Ali Makrus At-Tamimi, telah kembali ke dalam komunitas Kerajaan Allah dan siap untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Baik atau tidak baik waktunya dan apapun resikonya. Win the loss at any cost, berapapun harganya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya.